فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada bab yang ke-7 dari kitab ini yang berkaitan dengan an-nasihah li kitabillah, nasihat untuk kitab Allah. Faman ahabba an yaqra falyatafaddal. Nah, kalau ini qala rahimahullah faslun wa yahrumu tafsiruhu bighairi ilm. Haram mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Wal kalamu fi ma'anihi liman laysa min ahli. Dan juga haram berbicara tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran bagi orang yang bukan ahlinya. Wal ahaditsu fi dzalika katsirah. Dan hadis-hadis tentang pelarangan tersebut banyak. Wal ijma'u munaqidun alaihi, dan kesepakatan telah terjalin di atasnya. Wa amma tafsiruhu lil ulama fajaizun hasan. Adapun tafsiran Al-Quran milik para ulama maka boleh dan bagus. Wal ijma'u munaqidun alaihi, dan kesepakatan terjalin di atasnya. Nah, karena mereka adalah ulama, mereka barakallahu fikum berilmu, sehingga mereka akan mentafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu. Dan itu pun barakallahu fikum dari sekalian ulama atau ulama yang lainnya juga telah menilai dari tafsiran ulama lainnya, sehingga barakallahu fikum Anda akan dapatkan bahwasanya tafsiran si fulan dikritik oleh alim ulama lainnya yang datang setelahnya atau yang semasa dengannya. Dan ini semua barakallahu fikum min babil ilm, masuk dalam pembahasan ilmu. Masuk dalam pembahasan ilmu, dan mereka berbicara sesuai dengan apa yang Allah bukakan untuk mereka dari ilmu dan juga pemahaman. Di mana barakallahu fikum Al-Quran ditafsirkan dengan beberapa cara. Cara terbaik adalah tafsirul Quran bil Quran, mentafsirkan Al-Quran juga dengan Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu para sahabat merasa cemas, Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman. Para sahabat merasa cemas. Ayyuna lam yadlim, siapa di antara kita yang enggak pernah zalim? Mereka datang kepada Nabi lalu bertanya tentang hal tersebut, maka Nabi tafsirkan ayat ini dengan tafsir dalam surat Luqman. Tidakkah kalian mendengarkan Allah mengatakan, Luqman berkata kepada putranya, inna syirka la zulmun 'adzim, bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Makna ayat barakallahu fikum dalam surah Al-An'am dijelaskan oleh Nabi dengan ayat dalam surat Luqman. Demikian juga barakallahu fikum begitu Allah azza wa jalla mengatakan di akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Mau kalian nampakkan apa yang dalam diri kalian atau sembunyikan, Allah akan hitung itu semua. Syakadzalika al-ashab. Para sahabat merasa tentu kita pernah punya niat-niat yang jelek-jelek dikit lah. Banyak atau sedikit, ada saja niatnya yang buruk. Kalau itu semua dihitung, maka niscaya kita akan binasa. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan hal tersebut. Jawaban Nabi alaihi salatu wasallam kepada mereka, qulu sami'na wa ata'na. Jawab, katakan kami taat, kami dengar, kami taat, itu saja cukup. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Turun ayat memberikan keringanan dan menjelaskan bahwasanya Allah memaafkan kebanyakan. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah katakan, "Na'am." Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa kami apabila kami salah, tidak sengaja atau lupa. Allah katakan, iya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan Kau berikan kami beban yang kami tidak sanggupi. Allah katakan, na'am. Syahid barakallahu fikum, di sana ditafsirkan pada ayat setelahnya atau dari surat yang lainnya. Kemudian tafsiran berikutnya barakallahu fikum, tafsiran Al-Qur'an dengan hadis. Dan ini tafsiran terkuat berikutnya. Dan ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang Nabi SAW jawab dari para sahabat tentang makna-makna ayat. Kemudian barakallahu fikum, tafsiran yang berikutnya adalah tafsiran sahabat terhadap ayat. Kemudian barakallahu fikum, tafsiran yang berikutnya adalah tafsiran Al-Quran melalui lughah, diambil dari bahasa Arab yang terakui. Nah, tidak didapatkan hadis, tidak didapatkan ayat yang menjelaskannya, tidak juga didapatkan dari ucapan para sahabat. Maka para ulama mengambil pentafsirannya sesuai dengan lughah yang digunakan. Bahwa dalam bahasa Arab kalimat ini digunakan untuk makna ini, kalimat ini digunakan untuk makna ini, lalu mereka sebutkan. Dan ini barakallahu fikum di antara tafsiran yang ditempuh oleh ahli ilmi. Maka tidak sepantasnya bagi yang tidak ahli untuk berbicara tafsir. Yang tidak ahli untuk berbicara tafsir. Kata beliau, yahrumu tafsiruhu bighairi ilmi. Haram mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Nah, faman kana ahlan lit-tafsir, maka siapa saja yang pantas ahli dalam tafsir, jami'an lil adawati allati yu'rafu biha makna, dia bisa mengumpulkan perangkat-perangkat yang dengannya dia bisa mengetahui makna dari ayat kalimat, wa ghalaba ala dhannihi al-murad, dan ghalaba ala dhannihi maknanya yang dominan ada padanya. Fafassarahu in kana mimma yudraku bil ijtihad, lalu dia mentafsirkannya kalau memang dia tergolong dari orang yang, atau itu diantara ayat yang bisa dipahami maknanya dengan ijtihad, kal ma'ani wal ahkamil khafiyah wal jaliyah, seperti makna-makna ayat, hukum-hukum yang tersembunyi ataukah yang jelas, wal umum wal khusus, makna yang umum, makna yang khusus, wal i'rab ataukah penjelasan, wa ghairi dzalik, ataukah yang dan selain daripada itu. Wa in kana mimma la yudraku bil ijtihad kal umur allati tariquha an-nahlu, dan apabila itu adalah tafsiran yang tidak bisa diketahui dengan cara ijtihad, tafsiran yang tidak bisa diketahui maknanya dengan cara ijtihad, kal umur allati tariquha an-naql, seperti perkara-perkara yang cara mengetahuinya hanya sekedar penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ashab, para sahabat. Nah, wa tafsirul alfadhul lughawiyyah, dan juga seperti tafsir lafaz bahasa Arab, fala yajuzu lahul kalamu fihi illa bi naqlin sahih, maka tidak boleh berbicara tentang ayat tersebut kecuali dengan penukilan yang sahih. Min jihatil mu'tamidina min ahlihi, dari arah yang teranggap dari ahlinya. Wa amma man kana laysa min ahlihi likaunihi ghayra jami'in lil adawatihi, adapun kalau dia bukanlah orang yang teranggap sebagai ahlinya, karena dia bukanlah orang yang mengumpulkan adawatihi, perangkat-perangkatnya, fa haramun alaihi tafsir, maka haram baginya untuk mentafsirkan. Lakin lahu ayyan kulat tafsir anil mu'tamidina min ahlihi, tapi boleh bagi dia untuk menukilkan tafsirannya dari orang yang teranggap dari ahlinya. Nah, dan Anda akan dapatkan dari kalangan para ulama ahli tafsir, mereka tidak lepas dari menukilkan dari orang sebelumnya. Lihat tafsir Ibnu Katsir, qala Mujahid, qala Talha bin Ubaidillah, qala Tabari, qala fulan, qala Tawus, qala Atha. Dia sebutkan dan nukilkan. Kenapa barakallahu fikum? Karena perkara ini dibutuhkan kepada penukilan. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengatakan tanpa dasar ilmu. Thumma al-mufassirun bi ra'yihim min ghairi dalilin sahih aqsam. Kemudian orang-orang yang mentafsirkan Al-Qur'an pakai ra'i, pendapat mereka tanpa dalil yang sahih, aqsam, ada beberapa golongan, dan insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.